Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan memberikan tutorial cara menggarap airdrop dari salah satu project dengan funding 50 juta US dollar, yaitu CARP Protocol. Dan project ini merupakan sebuah garapan yang berpotensi untuk terdaftar di bursa Binance. Karena saat ini CARP Protocol juga sedang berkolaborasi dengan Binance Web3 Wallet untuk mengadakan event airdrop. Namun, kali ini gue hanya berfokus untuk membahas cara menggarapnya di website dan juga aplikasi. Karena CARP Protocol merupakan sebuah garapan airdrop yang memiliki dua konsep. Pertama berbasis website dan yang kedua berbasis aplikasi. Dan jika kalian ingin menggarap dari project ini, silahkan menyiapkan aset berupa koin BNB di jaringan Optimism senilai 3 hingga 5 US dollar. Karena itu merupakan syarat wajib berpartisipasi dalam proyek CARP Protocol untuk mencetak CARP ID. Dan gua harap kalian bisa menonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya gua akan bahas dulu dari sisi proyek CARP Protocol. Nah, jadi kira-kira apa itu CARP Protocol? Jadi CARP Protocol adalah lapisan data modular untuk game dan juga AI. Merevolusi cara data digunakan dan juga dibagikan dengan memastikan privasi, kepemilikan, dan juga kontrol berada di tangan individu untuk memelopori masa depan di mana data menghasilkan nilai bagi semua. Jadi lebih kurangnya seperti itulah tujuan dari CARP Protocol. Kemudian CARP Protocol juga memiliki 3 fitur. Yang pertama, Real World Data Asset to Blockchain Connection. Kedua, Gaming and AI Empowerment via Ethical Data Shares. Dan yang ketiga, True Data Ownership, Privacy, and Monetization. Untuk Real Data Asset to Blockchain Connection adalah menjembatani ekosistem Web3 dan ruang Web2 dengan mulus untuk meningkatkan pengalaman pengguna, menghubungkan data off-chain dengan smart contract on-chain untuk interaksi peristiwa di dunia nyata. Kemudian untuk memberdayakan game dan juga AI melalui data yang etis, tingkatan penargetan game, atribusi, dan juga wawasan pengguna dengan data holistik pertama dan juga pihak nol untuk mendorong pengembangan AI dengan data berkualitas tinggi dan siap pelatihan dalam jumlah besar yang didukung oleh umpan balik manusia. Semua dengan cara yang patuh dan tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk fitur yang ketiga, yang dimana ini merupakan True Data Ownership, Privacy, and Monetization. Jadi yang dimaksudkan dengan kepemilikan, privasi, dan juga monetisasi data yang sebenarnya, CARP Protocol mampu menggabungkan data tertutup dari Web2 dan juga Web3 dengan persetujuan pengguna untuk menciptakan landscape data pribadi yang komprehensif. Dapatkan keuntungan melalui pembagian berbasis persetujuan yang bermakna dengan perlindungan identitas dan juga integritas. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah 3 fitur yang dimiliki oleh project CARP Protocol. Kemudian berikutnya, CARP Protocol juga memiliki use case untuk game dan juga AI. Yang terdapat beberapa poin, pertama user, kedua games and AI project, dan yang terakhir ekosistem. Untuk user memiliki 3 poin. Di poin yang pertama, memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, memiliki, dan juga mengontrol ID. Di poin yang kedua, terpadu yang dapat dioperasikan, memberdayakan pengguna untuk secara selektif, membagikan identitas dan juga kredensial mereka untuk pengalaman yang disesuaikan. Dan di poin yang terakhir, memastikan privasi dan juga integritas data. Kemudian untuk game dan juga AI project yang terdapat 3 poin. Di poin yang pertama, menyediakan game dengan data holistik yang berkualitas tinggi untuk menargetkan, memahami, dan juga mempertahankan gamer secara efektif. Di poin yang kedua, tingkatkan pengembangan AI dengan data siap pakai dalam jumlah besar yang diperkuat dengan masukan manusia untuk pelatihan. Dan di poin yang terakhir, pastikan semua kumpulan data digunakan dan dibagikan dengan cara yang tidak dapat dipercaya dan mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir ada ekosistem. Jadi untuk ekosistem CARP Protocol terbagi menjadi 2 poin. Untuk di poin yang pertama, CARP Protocol mampu memberdayakan Layer 1, Layer 2, Layer 3 dengan solusi identitas dan juga reputasi untuk pertumbuhan. Kemudian di poin yang kedua, CARP Protocol juga memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang scalable dan terhubung dengan dunia nyata. Nah, jadi itulah 3 poin mengenai use case game dan juga AI dari project CARP Protocol. Kemudian berikutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggarap airdrop dari project CARP Protocol. Jadi silakan kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan setelah kalian dibawa ke dalam halaman seperti ini, sebelumnya gua mau mention dulu bahwa dalam menggarap airdrop dari project CARP Protocol, fokus kalian adalah mengumpulkan soul sebanyak-banyaknya. Dan agar eligible, ada beberapa poin yang perlu kalian selesaikan, baik berupa task dan juga misi-misi tertentu.
Dan pastikan kalian join ke dalam Discord resmi Car Protocol. Karena dengan kalian join ke dalam Discord resminya Car Protocol, kalian akan mendapatkan beberapa informasi-informasi terbaru dalam perkembangan dari sebuah proyek Car Protocol. Jadi untuk langkah yang pertama, silahkan kalian klik bagian login. Di sini gue akan login menggunakan wallet MetaMask. Jadi terserah kalian, apakah kalian ingin menggunakan wallet Binance, wallet Particle, atau mungkin OKX Wallet. Di sini kita klik bagian MetaMask Wallet. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, langkah berikutnya silahkan kalian minting Carp ID dan bayar sejumlah biaya jaringan. Oke, di sini kita akan klik bagian mint. Nah, jadi dengan melakukan minting Carp ID, kalian akan dikenakan biaya sebesar 1,1 US dollar dalam bentuk koin BNB di dalam jaringan Optimism. Kemudian silakan kalian klik bagian konfirmasi. Dan setelah kita berhasil mencetak ataupun meminting Carp ID, artinya kita sudah bisa untuk mengerjakan event airdrop dari Project Carp Protocol. Sebetulnya ada beberapa cara untuk mengerjakan event airdrop dari Project Carp Protocol. Pertama, kalian bisa melakukan dengan cara curving. Kedua, kalian juga diwajibkan untuk mengikat ataupun mengoneksikan dengan beberapa akun-akun kalian. Berikutnya, kalian juga bisa mengerjakan dengan berbagai tugas yang sudah disediakan. Oke, untuk tugas yang pertama, di sini kita akan melakukan curving, yang dimana terdapat 4 jaringan. Pertama Ronin, kedua OPBNB, ketiga ZK-Zing, dan yang terakhir Linea. Dan apabila kalian melakukan curving di jaringan Ronin, ini gasless, artinya kalian bisa mendapatkan soul secara gratis. Jadi kita tap bagian free carp. Nah, jadi kita baru saja melakukan curving dan mendapatkan sekitar 16 soul secara gratis. Kita klik bagian OK. Berikutnya kita akan mencoba praktek untuk melakukan curving di jaringan OPBNB. Oke, kita tap bagian curve dan di sini kita akan mendapatkan sekitar 25 soul. Nah, jadi untuk melakukan curving di jaringan OPBNB ini dikenakan biaya, tetapi biayanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,000 sekian 27 BNB di dalam jaringan Optimism. Jadi kita klik bagian konfirmasi. Nah, jadi kita baru saja melakukan curving dan mendapatkan 25 soul. Dan kita bisa melakukan curving kembali dalam 13 jam 2 menit ke depan. Jadi lebih kurangnya seperti itu apabila kalian ingin melakukan curving dan mengumpulkan banyak soul. Kemudian untuk tugas yang kedua, di mana kalian diwajibkan untuk melakukan binding account dengan beberapa platform yang sudah disediakan. Jadi binding itu artinya mengikat ataupun mengoneksikan. Pertama di sini ada Carplay, yang kedua Steam, yang ketiga MetaMask, yang keempat Itela, Ronin, Bitcoin Wallet, Solana, Twitter, Discord, dan juga Telegram. Jadi saran gua, apabila kalian memiliki beberapa akun di berbagai platform, silakan kalian ikatkan ataupun koneksikan dengan beberapa platform yang sudah disediakan. Di sini kita akan coba ikatkan ataupun koneksikan dengan Twitter. Kita tap bagian Soulbean. Oke, kemudian kita klik bagian izinkan aplikasi. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk mengoneksikan ataupun mengikatkan dengan akun Twitter. Dan dengan mengikatkan ataupun mengoneksikan dengan akun Twitter, di sini kita mendapatkan 10 soul. Dan silakan kalian koneksikan dengan beberapa akun ataupun platform yang lain. Kemudian untuk tugas berikutnya, di sini ada Infinity Play. Jadi Infinity Play merupakan booster your soul by staking and harvesting from the game Soul Pool. Jadi kalian diwajibkan men-stakingkan soul kalian untuk mendapatkan soul secara gratis. Dan selain kalian mendapatkan soul secara gratis dengan tingkat APR mencapai 150%, kalian juga bisa mendapatkan voting power ataupun voting ticket. Jadi kita klik bagian stake your soul. Kemudian silakan kalian stakingkan soul kalian dengan jangka waktu tertentu. Apakah kalian akan men-stakingkan dengan 30 hari, 60 hari, atau mungkin 90 hari? Semakin lama kalian mengunci soul kalian, maka akan semakin besar APR ataupun pendapatan soul yang akan kalian dapatkan. Oke, di sini gua akan men-stakingkan soul yang gua miliki dengan jangka waktu 90 hari agar mendapatkan APR 150%. Kemudian kita stake all dan kita stake. Kemudian tugas berikutnya voting cycle dengan total kumpulan hadiah sebanyak 2 billion soul. Jadi silakan kalian pilih dari setiap project yang akan kalian put. Semisal kalian ingin memvoting project overtake, silakan kalian klik bagian vote.
Nah, jadi dengan kalian memvoting dari Project Overtake, kalian berpeluang untuk mendapatkan hadiah dengan total kumpulan hadiah ada 15 ribuan US dollar dan juga 20 ribuan US dollar dalam bentuk Genesis NFT. Dan untuk cara memvotingnya, ketika kalian sudah mendapatkan voting ticket ataupun voting power, silahkan kalian tentukan berapa jumlah yang akan kalian vote. Kemudian kalian klik bagian vote. Kemudian setelah kalian melakukan vote, inilah beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Tujuan menyelesaikan dari beberapa tugas-tugas tersebut adalah untuk mendapatkan banyak soul. Tentunya dari setiap project ini memiliki beberapa tugas berbeda dan juga dengan total kumpulan hadiah variatif. Ada yang akan memberikan hadiah soul, USDT, dan lain sebagainya. Semisal kalian juga ingin menyelesaikan tugas dari Project Overtake, silakan kalian klik bagian join. Nah, jadi untuk menyelesaikan tugasnya cukup mudah. Pertama, kalian bisa melakukan pendaftaran ataupun sign up di dalam Project Overtake. Kedua, kalian juga bisa memfollow akun Twitter dari Overtake. Yang ketiga, kalian juga diwajibkan untuk join ke dalam Discord-nya Overtake. Berikutnya Soul Challenge. Jadi silahkan kalian selesaikan dengan berbagai tugas yang sudah disediakan. Pertama, join Carp Drive to an event. Kalian berhak untuk mendapatkan 200 soul. Kedua, play Steam selama 4 jam dalam 1 minggu. Dan kalian berhak untuk mendapatkan 300 soul. Dan untuk Banana Beginner, kalian akan mendapatkan 300 soul. Dan untuk Monkey Maverick, kalian akan mendapatkan 500 soul. Dan saran gua, silakan kalian selesaikan dari semua project yang bisa kalian kerjakan. Karena hanya dengan cara seperti ini, kalian bisa mendapatkan dan mengumpulkan banyak soul. Dan yang terakhir, referral bonus. Jadi dengan kalian mengundang 1 teman, kalian akan mendapatkan 200 soul. 3 teman 400 soul, dan 5 teman 800 soul. Jadi caranya cukup kalian copy link berikut dan silakan kalian sebarkan ataupun bagikan dengan berbagai akun sosial media kalian. Berikutnya kita akan mengerjakan dari event airdrop Carp Protocol berbasis aplikasi. Jadi untuk langkah yang pertama, silakan kalian install aplikasi resmi Carp Protocol baik di Google Play Store ataupun App Store. Setelah kalian berhasil menginstal aplikasi Carp Protocol, silakan kalian klik bagian profile. Kemudian silakan kalian lakukan registrasi baik menggunakan email ataupun wallet. Setelah kalian berhasil melakukan pendaftaran, langkah berikutnya apabila ada muncul invitation code, silakan kalian masukkan invitation code yang ini. Kemudian silakan kalian klik fitur soul drop. Dan silakan kalian hubungkan dengan berbagai platform yang kalian miliki. Jadi sebetulnya tugas-tugas tersebut sama seperti kalian mengerjakan event airdrop Carp Protocol berbasis website. Namun saat ini, soul yang kalian dapatkan apabila kalian mengerjakan di dalam aplikasi resmi Carp Protocol itu berbeda dengan kalian mengerjakan event airdrop berbasis website. Tetapi nanti endingnya ini akan dikumpulkan seberapa banyak soul yang kalian dapatkan dengan kalian mengerjakan tugas-tugas di dalam aplikasi dan juga website. Kemudian di fitur Earn ini, kalian bisa memainkan dari berbagai game untuk mendapatkan soul. Jadi di sini ada berbagai permainan yang bisa kalian mainkan. Misal, kalian ingin memainkan Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara mengerjakan ataupun menyelesaikan event airdrop dari Carp Protocol. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.